Dia di komalnya dia bilang apa? Ayo naik ke sini bom naik ke sini. Dia masuk dalam roomku, ciut dia, tak berani dia lawan aku. Tahu nonton? Bully. Bukan, yang bilang Tuhan. Biar teriak dia, baru 1 jam dia teriak, dia masuk di roomku, ku ajak diskusi timer, pengecut dia. Masa dia bilang lawan aku, harus dia bilang apa? Harus aku menjadi orang jujur baru bisa diskusi dengan dia. Emangnya dia Tuhan, dia jujur. Aneh kan? Jangan salah, Pak Bambang jangan salah. Kalau kita lihat ya responsif dari teman-teman Kristen terhadap dia seakan-akan seperti dituhankan loh. Betul nggak? Karena dia dianggap maha benar. Iya kan? Nggak boleh ada kesalahan dalam diri dia. Berarti kan Tuhan dia. Benar nggak? Teman-teman Kristen itu beginilah ya. Kau dengan saya iman berbeda. Kita berdiskusi secara akademis. Itu wajar. Betul. Kau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu imanmu. Saya dengan iman saya di luar Kristus tidak ada yang selamat. Itu iman saya. Wajar, betul nggak? Itu wajar. Ya, makanya tapi kita kan gitu. ya namanya diskusi akademik. Tapi namanya diskusi harus pakai literasi. Tidak boleh mempelintir orang punya iman. Betul nggak? Itu harus. Karena kita ini NKRI habis berdiskusi, diskusi gotok-gotokan. Selesai diskusi kita jabat tangan. Betul nggak? Itu namanya profesional. Saya ini sudah hampir 8 tahun open kamera, nggak pernah gua dapat, baru 2 tahun ini gua dapat ini oten biongo nih, banyak di TikTok nih, banyak sekali loh, nggak ngerti loh. Nah makanya percuma bro. 75% ini untuk TikTok ya, 75% banyak yang mengaku Yesus punya Tuhan. Nah 25% cuma di pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan menyimak diskusi santai tetapi penuh kejutan antara Mu'allaf Farouk versus Pendeta Bom Bom. Dalam perbincangan ini, Pendeta Bom Bom justru curhat dan menyebut bahwa 75% Kristen mengakui Yesus punya Tuhan. Pernyataan ini tentu membuat gelombang besar, apalagi setelah statement viral dari Edis TV yang sebelumnya menegaskan bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Efeknya sangat terasa, atau ini justru membuka fakta yang selama ini disimpan rapat-rapat. Diskusi ini bukan sekedar debat biasa, tetapi obrolan yang menyingkap pengakuan, kegelisahan, dan realita internal yang jarang terungkap ke publik. Apakah ini tanda-tanda pergeseran pemahaman, ataukah justru blunder yang membuka tabir keyakinan Kristen itu sendiri? Nah teman-teman, simak diskusi santai antara Mu'allaf Farouk versus Pendeta Bom Bom berikut ini dan nilai sendiri bagaimana pernyataan demi pernyataan bisa mengguncang pondasi iman yang selama ini dianggap kokoh. Sampai kapanpun Pak Bom Bom ini kalau di dunia dialektika lawan saya untuk berdebat. Sampai kapanpun. Tapi di luar itu, di luar dari perdebatan kita masih bisa berteman. Tapi ketika Pak Bom Bom mengatakan dan meyakini, mengajari Yesus punya Tuhan, dia bukan lawan saya lagi. Dia bukan lawan debat saya lagi. Apalagi mau ku debatkan sama dia. Ini narasinya saya kok dipakai dia pula. Betul itu. Nah, itu kupikirkan Pak Bom Bom kan. Kalau semua apologet Kristen meyakini dan mengajarkan Yesus punya Tuhan, udah rungkat dunia debat, udah. Jadi kalian harus tahu, bisa membedakan mana yang namanya apologet, mana yang namanya domba berbulu serigala. Gitu loh. Itu narasinya kami, jangan apa yang pakai, cemananya kalian. Ya. Ya, sama halnya ketika ada umat Islam, ada nih katanya dia Islam, tapi dia mengaku Yesus Tuhan. Ngapain lagi debat Kristen sama dia? Bener nggak Pak Bom Bom? Ya kan? Ngapain lagi Betul. sama dia? Dia Islam,
tapi dia akuinya Yesus Tuhan. Coba. Pak Bambang akan bilang, Allah udah nggak usah debat lah, kau mah kau, apalagi mau ku debatkan. Ya benar kau katanya. Yesus memang Tuhan, kata Pak Bambang. Sama juga ketika Pak Bambang mengatakan Yesus itu punya Tuhan. Sampai detik ini Yesus menghambakan diri kepada Bapa. Ya udah ngapain debat lagi? Kan gitu. Tapi kalau Pak Bambang membantah itu, membantah itu, kita masih bisa berdebat gitu, Pak. Karena itu adalah buah keyakinan dari teman-teman Kristen. Yesus itu Tuhan dan dia bukan bertuhan, tapi dialah Tuhan. Karena kalau dikatakan Yesus punya Tuhan, hancurlah doktrin dan dogma kepercayaan teman-teman Kristen. Karena ternyata Tuhan punya Tuhan. Benar nggak Pak Bobo? Nah, saya mau tanya Faruk dulu kan. Abis ini kan saya mau mengajar. Saya mau tanya Faruk. Ya, bahasa Indonesia. Anggap saja kita ini berbicara bahasa Indonesia yang kita bodoh-bodoh lah, toh. Kita orang kampung lah, anggap saja. Karena semua ini orang yang di Amerika mereka pintar, jadi kita bodoh, toh, bahasa Indonesia. Orang yang pintar bahasa Indonesia berarti bisa bahasa Inggris berangkat, toh. Ah, ini Faruk saya mau tanya. Kata punya dalam bahasa Indonesia, punya itu berarti memiliki, betul nggak? Kepunyaan, memiliki. Nah, kalau memanggil dan punya berbeda, betul nggak? Di mana bahasa Indonesia kita panggil dan memiliki beda. Kalau dia bilang memanggil, kata panggil, itu saya setuju Faruk. Memanggil. Tapi kalau kata punya lebih baik asadu, gitu. Itulah. Analogi sederhananya gini Pak Bombo. Analoginya sederhana gini. Ini analogi sederhana ini Pak Bombo ya. Ketika aku katakan aku punya mobil, apakah berarti aku mobil? Bukan kan? Bukan. Nah, ketika dia mengajarkan, ada Kristen mengajarkan Yesus punya Tuhan, berarti secara tak langsung dia mau mengajarkan kepada kekristenan Yesus itu bukan Tuhan. Betul nggak? Benar. Nah, ketika orang percaya dengan pengajaran itu, secara otomatis orang tersebut dinyatakan keluar dari kekristenan, betul nggak? Benar. Nah, makanya ngapain lagi kita mau diskusi kan? Ngapain lagi? Itu percuma. Ngapain lagi kita diskusi? Iya. Selesai. Jadi teman-teman ya, kalau kalian ingin mendapatkan edukasi tentang kekristenan, ya kalian dengar dari narasumber apologet Kristen itu yang memang berdedikasi. Saya tahu fitnah yang didapat sama Pak Bom ini, kan gitu. Dia dikatakan pendeta palsu, tipu sana tipu sini gitu loh. Tapi setahuku ya, aku kan mantan Kristen nih. Poin utama dari kekristenan itu kan ajarannya kasih. Gitu loh. Seharusnya jangan kalian menyerang pribadi, karena yang kulihat Pak Bom ini diserang pribadinya, bukan keilmuannya. Bantahlah keilmuan dia, jangan serang kepribadiannya. Baik. Kau sudah nonton video saya terakhir nggak? Nanti aku kirim video, kau bikin video. Dia di komalnya dia bilang apa? Ayo naik ke sini, Bom, naik ke sini. Dia masuk dalam roomku, ciut dia, tak berani dia lawan aku. Kau nonton? Bukan, yang bilang Tuhan. Biar teriak dia, baru 1 jam dia teriak, dia masuk di roomku, ku ajak diskusi timer, pengecut dia. Masa dia bilang lawan aku, harus dia bilang apa? Harus aku menjadi orang jujur baru bisa diskusi dengan dia. Emangnya dia Tuhan, dia jujur. Aneh kan? Jangan salah, Pak Bom jangan salah. Kalau kita lihat ya responsif dari teman-teman Kristen terhadap dia seakan-akan seperti dituhankan loh. Betul nggak? Karena dia dianggap maha benar. Iya kan? Nggak boleh ada kesalahan dalam diri dia, berarti kan Tuhan dia. Benar nggak? Teman-teman Kristen itu beginilah ya. Kau dengan saya iman berbeda. Kita berdiskusi secara akademis. Itu wajar. Betul. Kau tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu imanmu. Saya dengan iman saya di luar Kristus tidak ada yang selamat. Itu iman saya. Wajar, betul nggak? Itu wajar. Ya, makanya tapi kita kan gitu. Ya, namanya diskusi akademik. Tapi namanya diskusi harus pakai literasi. Tidak boleh mempelintir orang punya iman. Betul nggak?
Itu harus. Karena kita ini NKRI habis berdiskusi, diskusi gotok-gotokan, selesai diskusi kita jabat tangan, betul nggak? Itu namanya profesional. Saya ini sudah hampir 8 tahun open kamera, nggak pernah gua dapat, baru 2 tahun ini gua dapat ini oten-oten biongo nih, banyak di TikTok nih. Banyak sekali loh. Nggak ngerti loh. Nah, makanya percuma, bro. 75% ini untuk TikTok ya. 75% banyak yang mengaku Yesus punya Tuhan. Nah, 25% cuma di pihak saya. Saya orangnya profesional loh. Saya ini sudah hampir 8 tahun open kamera. Baru tahu nggak yang lawan saya ini kebanyakan mulut-mulut emak-emak, ember-ember semua. Baru tidak punya nama asli, wajah juga nggak ada. Kemudian ada juga open kamera tapi nama aslinya nggak tahu. Tinggalnya di mana nggak tahu. Baru bilang apa? Sebelum aku sholat duhur ya, sebelum aku sholat duhur, boleh aku sampaikan pandangan juga Pak Bombom, karena aku sendiri kan sudah mau 4 tahun juga ya, 3 tahun lebih lah di TikTok ini dalam ranah diskusi ya. Ya hampir semua apologi Kristen itu pernah saya hadapi gitu loh. Bahkan siapa yang pendatang-pendatang baru pun saya tahu gitu loh. Bagaimana kondisi ya hubungan sesama apologi Kristen di zaman dulu di beberapa tahun yang lalu dengan sekarang, bahkan saya bisa memahami, menilainya gitu loh. Tapi kalau saya salah boleh dibantah teman-teman ya. Teman-teman Kristen pun boleh bantah, Pak Bombom pun boleh bantah. Saya perhatikan ini Pak Bombom. Perpecahan dari kubu setiap apologi Kristen ini muncul. Ini kalau saya salah boleh dibantah ya, dan nggak boleh juga kalian benarkan ini. Itu sejak kemunculannya si Yuli. Perhatikan begitu gitu loh. Saya ketawa dulu, saya ketawa dulu. Dibantah boleh, kan gue bilang nggak harus kalian percaya dengan perkataanku gitu loh. Dibantah boleh. Karena apa begitu teman-teman? Dulu sesama, bahkan Pak Bombom ini dulu sama Edis bagus hubungannya, betul nggak? Iya kan? Sampai yang lain bagus hubungannya gitu loh. Tapi sejak Yuli muncul, ketika dia di komalnya si Edis misalkan, dia nggak berupaya untuk menjadi penawar antara hubungan buruk antara Bombom dengan Edis. Dia berupaya ya memberikan Edis kekuatan, tapi menjatuhkan karakter dari Pak Bombom. Tidak begitu, gitu loh. Tapi kalau saya salah silakan dibantah. Ini ada Uni Rifa. Uni, assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Faruk. Saya ngobrol-ngobrol santai aja dulu Pak Bombom ya. Aku Kita santai-santai. Insya Allah aku gabung lagi nanti Pak Bombom ya. Ya. Ya teman-teman, terjadi dinamika panas di internal kekristenan yang kini terpecah menjadi 2 kubu besar. Kubu yang mendukung pernyataan Edis TV versus kubu yang secara tegas menolaknya. Pernyataan yang paling viral dan memicu gelombang reaksi luas adalah ketika Edis TV menyebut bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa orang Kristen yang tidak mengakui kalau Yesus punya Tuhan, maka dia adalah orang gila. Nah, ucapan inilah yang kemudian menjadi bahan perdebatan sengit di internal kekristenan sendiri. Nah, sebagian pihak menilai pernyataan itu sebagai bentuk keberanian mengungkap keyakinan tertentu, sementara yang lain menganggapnya sebagai provokasi yang memperkeruh suasana dan memperdalam perpecahan di internal kekristenan. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tercatat di dalam teks itu kalau dia punya Tuhan. Yang pertama, Markus 12 ayat 29. Nah, Yeshua ngomong dalam Aramaik, Shema Israel, Maria Alahan, Maria Hatu. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita, Maria itu satu. Ya, perhatikan, Maria Tuhan kita. Kata Tuhan kita kalau dilihat ditinjau dari sisi bahasa artinya Yeshua, dan orang-orang yang dia ajak ngomong itu punya Tuhan. Yeshua punya Tuhan. Gitu. Ya. Nah, ayat yang lain adalah Yohanan 20 ayat 17. Nah, itu panjang tuh. Yeshua ngomong. Ya, ujung-ujungnya dia ngomong kayak gini. Ya, avi wa avukon, walahi walahkon. Nah, artinya apa di dalam terjemahan yang netral? Yeshua ngomong, Bapakku dan Bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Yeshua memang benar-benar punya Tuhan. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen yang kalau ditanya apakah Yeshua itu punya Tuhan atau enggak,
mereka itu akan cenderung bilang tidak. Kenapa? Karena bacanya terjemahan yang salah. Gitu. Jadi tadi aku dengar Bang Faruk cerita perkara perdebatan pertengkaran di kalangan internal apologet Kristen ini diawali dengan kemunculan Yuli. Tadinya aku tidak sepakat dengan Bang Faruk ya. Aku debat Bang Faruk nih. Jadi Bang Faruk, aku tadinya nggak sepakat. Tapi setelah aku perhatikan, aku pikir-pikir benar juga Bang Faruk ini ya. Dulu apologet ini semua aman-aman aja. Pak Bom Bom dengan Edis, terus siapa namanya? Ya nggak ada yang kelai-kelai gini. Ketika Yuli muncul, kok langsung berserak gitu loh. Ada apa ini? Ada apa ini? Kok bisa gitu? Pak Bom Bom sendiri feelingnya gimana itu? Merasakan ada getar-getar apa gitu? Kok bisa gitu? Coba Pak Bom Bom mungkin berikan dulu sedikit intronya dulu ya. Kita mau dengarkan suaranya juga nih. Tunggu, itu Yuli sampai ke rumah Pak Bom Bom. Ah, serius Pak Bom Bom? Hah? Ngapain? Gak usah lah. Sebentar ya, aku bikin YouTube dulu live ya. Iya, udah meresahkan Sebenarnya banget si Yuli nih. Sebenarnya Yuli dan begini, Jule Yuli. sama Pak Bom Bom. Jule meresahkan, Yuli meresahkan di Oten. Jule itu siapa? Yuli itu meresahkan TikToker. Kalau di Kristen Yuli yang meresahkan. Bagi saya dia sampah, Bu. Bukan. Sabar. Bukan apa? Bukan Oh, saya apologet. dihujat pribadi loh sama dia Pak Bom Bom. Dia menghujat Nabi Muhammad, tuh saya balikin dia nggak bisa jawab. Dia bilang saya miskin karena saya duduk di kafe nggak makan katanya. Padahal saya beli makanan di situ. Nyerang pribadi dia. Kalau Pak Bom Bom dia nggak nyerang pribadi guys. Kalau Yuli itu nyerang pribadi dia. Waktu itu saya dibilang miskin. Wah, kok saya dibilangin miskin? Lagian debat lintas agama kok bawa-bawa status sosial gitu. Tapi Pak Bom Bom sabar ya. Karena saya lihat Yuli ini memang jadi kayak dia tuh kayak ini dengan saya lihat nih ya. Dia ini kayak mendompleng Edis untuk mendapatkan follower. Jadi ketika dia lihat ada yang coba untuk mengganggu Edis, dia membackup orang-orang yang dianggap mengganggu Edis ini lalu dia serang gitu. Kayak dia kayak menjadi sekretarisnya Edis gitu loh. Itu menurut pendapat saya sih Pak Bom Bom. Tapi Pak Bom Bom Tes bisa ya? Bisa lanjut Bisa ya, Bu, ya? Pak Bom Bom. Aman. Jadi gini, saya jujur saja ya. Saya sebenarnya kan berbeda iman dengan Umi Rifa. Saya orangnya jujur. Saya kalau orang Muslim hina saya, iman saya kan yang di ini. Bagi saya itu profesional, Pak. Apa Bu Rifa? Dari dulu kan Umi Rifa nilai saya gimana. Cuma itulah namanya kita berdebatan. Tuhan Yesus saja di kampung halamannya aja nggak diakui, betul nggak? Jadi kalau bagi saya begini, Bu Rifa, namanya perdebatan itu pasti sepakat untuk tidak sepakat. Yang pertanyaan saya ini bingung, Bu Rifa, jujur ya. Justru saya ini orang Kristen kok saya difitnah kayak macam luar biasa loh. Karena saya bermain teman dengan orang Islam, saya dibenci, dicuriga-curiga. Nah, yang saya rasa aneh itu gini loh. Sampai pribadi saya diserang. Nah, ini jadi masalah. Kecuali kalau saya orang Islam, boleh. Saya memuji, ini boleh. Tapi saya balik bingung ini. Anak saya dilibatkan, istri saya dilibatkan. Jadi sebenarnya bagi saya ini supaya kalian yang oten-oten di bawah ini ya. Kalau kalian ini ya, kalian yang oten-oten di bawah ini, kalian sadarlah. Kamu cuma teori saja, label saja itu. Ya, kalian label saja. Bagi saya kalian itu firman Tuhan kan sudah katakan, karena aku kalian dihina, dianiaya. Kan tidak berpegang pada itu. Ini lagi ngomong bilang apologit. Saya mau bom ya. Kalau kau duduk dengan teman sebelah ya. Ku cincang, ku ini kau. Aduh, bahasa-bahasa begini bagaimana ini? Kan tidak usah jadi apologet. Lebih baik kamu duduk di rumah jaga istri saja. Apologet itu harus begini. Di atas meja kita baku ribut. Setelah itu selesai. Kalau kamu bilang kamu baku ribut terus, ya sudah sebut nama asli, tinggal di mana. Saya melihat kamu jago ke tidak. Iya toh. Saya itu dengan Rudi Yohanes dari dulu kan Umi Rifa lihat kami diskusi sampai di Umi Rifa sudah 5 tahun ya.
hampir 5 tahun lebih. Ya diskusi, iya, 7 tahun. 5 tahun. Sudah 5 tahun lah kita berdiskusi lah. Kalau sama Rudi saya udah kenal 7 tahun. Pak Bom Bom ya kayaknya 5 tahun. Iya, 5 tahun saya Umi lah, sudah lama kenal saya. Saya di TikTok aja udah 3 tahun kok. 3 tahun Umi tidak rasa. Umi sudah tidak rasa kah? Sudah lama Umi. Sebelum sudah 7. Ya. Kalau sama Rudi Kalau Rudi saya 7 tahun. Kalau sama Pak Bom Bom 5 tahun. 5 tahun ya. Karena saya kan jarang diskusi kan, dulu kan saya mengajar saja. Nah yang masalahnya begini Umi Rifa, sampai sekarang ini orang belum mengerti loh apa itu dunia apologetika. Apologetika itu mempertahankan iman, bukan belajar untuk menghujat orang punya iman. Saya bertanya sama Umi Rifa menjawab iman. Saya juga, Umi Rifa tanya sama saya menjawab. Itu namanya apologetika, mempertahankan iman. Bukan apologetika itu apa ya? Jadi gini teman-teman ya, ini teman-teman umat muslim juga ada. Pak Bu minta maaf kalau saya buat kesalahan ya, tapi namanya itu dalam dunia apologet. Saya bukan takut, enggak. Cuma seorang tuh apologet itu, kita apologet itu profesional. Pada waktu kita berapologet, apologet jangan menyakiti. Kalau menyakiti, kalau saya disakiti sudah biasa. Coba Umi Rifa lihat, yang menyakiti saya yang paling parah siapa? Umat Islam atau Kristen? Hah? Lah, mana ada kami Nah, iya. Kami Jujur. itu berdebat lintas agama. Itu pun lihat dulu, kalau kami tidak diserang, mana boleh kami singgung agama orang. Kami wajib membahas agama kami saja. Nah, tapi banyak oten-oten penghujat yang harus kami tampar bolak-balik. Cara berpikirnya kami bawakan. Itu tidak apa-apa keras dalam diskusi. Nah, tapi kalau untuk menyerang pribadi, mana boleh kami serang pribadi Pak Bom Bom. Kita secara personal aja tidak ada masalah. Kita tidak pernah bertengkar. Nggak boleh kami menyerang pribadi Pak Bom Bom. Dosa malah kami nanti. Itu ad hominem namanya. Ya, ad hominem. Begini Umi, saya bukannya mau cari muka ke Umi, bukan ya, teman-teman banyak pusing Ngapain, macam Pak Bom Bom? bukan. Ya, Teman-teman minta ya, maaf ya. Umi Rifa ini terkenal di Kristen bilang penghujat. Menurut Kristen. Menurut Kristen. Tapi kalau menurut Islam, orang Kristen yang menyebut bla 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 pasti menghujat. Iya kan? Menurut orang Kristen mengatakan Nabi Muhammad bla bla bla, pasti menurut mereka tidak menghujat. Tapi menurut agama Islam itu menghujat. Betul nggak Umi? Itu posisi yang sama. Ini kita berbicara apple to apple. Betul. Nah, jadi saya justru sekarang ya, saya bukan mencari kenyamanan di Muslim, bukan. Teman-teman, dalam lanjutan diskusi yang makin menarik, Pendeta Bom Bom menyampaikan curhat pribadinya yang cukup mengejutkan. Ia mengaku justru yang mengamalkan ajaran kasih itu adalah umat Islam, bukan umat Kristen yang justru memfitnah dirinya. Saya datang ke sini ini karena saya jujur saja ya, saya tidak tega loh. Kenapa? Saya belajar di umat Muslim itu ada namanya tabayun. Kemudian mereka menutupi saudaranya. Tapi masalahnya di Kristen ini ajaran kasih. Bilanya katakannya, tapi parah loh. Yang saya tidak berbuat dibikin hampir setiap hari. Sudah 6 bulan ini loh. Mulai dari juga, Pak. Aduh, Mi, kalau saya imannya tidak, ini kalau di Belanda namanya bullying, itu banyak orang bunuh diri loh. Ya. Saya ini Bumi, itu kan undang-undang bullying kan di Belanda sangat kuat. Saya ini sudah dibullying kiri kanan, Mi. Saya dibullying, aduh, Umi belum tahu. Sekarang begini Umi, saya dituduh macam-macam, terlalu, coba saya diam saja. Kenapa? Kalau masalah saya punya manajemen atau saya punya masalah sinode, itu kan urusan kita di gereja, betul nggak? Urusan iya. Nah, sekarang ini dosa orang pribadi saya, suruh saya bilang saya mencuri, saya menipu jemaat. Saya tanya Umi loh, selama ini kan Umi nonton saya punya YouTube, ada nggak saya pernah tulis nama rekening gereja, baru saya bilang atas nama bantu saya rekening gereja? Kan nggak pernah. Belum ada. Nah, sekarang aja Umi secara logika ya. Kalau saya korupsi uang gereja selama 3 tahun, pertanyaannya, apakah saya pernah kasih dana gereja di rekening YouTube saya, bantuan dana gereja, contoh dana gereja si A,
selama 3 tahun. Kalau saya dituduh korupsi itu dana gereja itu mangkrak. Nah, pertanyaannya, adakah orang-orang Oten yang kirim uang ke saya selama 3 tahun? Kan tidak ada. Oh, tidak ada. Tapi Tidak mereka ada, menuduh. Mereka menuduh, dan saya tidak pernah menulis rekening gereja itu. Saya baru mau bikin 2 minggu lalu, 3 minggu lalu. Saya baru tampilkan 3 minggu lalu. Terus mereka bilang saya pembangunan gereja mangkrak. Aneh nggak itu? Waduh. Sudah 3 tahun. Waduh, parah sekali ya. Dan itu si Yuli ini punya perkara ini. Saya nggak usah sebut nama orang lah. Bagi saya biarkan saja lah. Nah, Tapi sekarang keterlaluan posisinya, dong, dia perempuan ya sebenarnya begini. Kalau pandangan secara kemanusiaan, umat Islam yang melakukan itu secara kemanusiaan. Secara Dan saya objektif selalu ya. secara objektif. Nah, saya Padahal selalu ajaran Kristen ini tinggi kali kasihnya ya. Iya, Pak? Tuhan Yesus mengatakan kan, yang aku butuhkan bukan persembahan, tapi belas kasihan. Itu dalam Matius 12 ayat 7. Nah, yang terjadi ini, makanya kadang-kadang saya di YouTube itu saya bertanya, kalau memang saya seorang penipu, pendosa, saya orang pendosa, penipu. Tapi jangan kalian serang saya, bukan kalian mengobati saya untuk menyadarkan saya, tapi kalian justru injak-injak saya setiap hari loh. Setiap hari, Rifa. Coba kau putar itu ragam apologet, Ya Allah. apologetika. Saya ini tiap hari diinjak-injak loh. Saya kalau bukan orang, istilahnya seorang bom, saya bisa bunuh diri. Bisa tuh pasti. Ini kita bicara secara, lihat, di bawah lagi sudah bilang perpuluhan. Saya kan sudah bilang sama mereka, kalian datang ke sini, kalian cek di gereja, ada nggak saya ambil uang perpuluhan? Ada nggak saya korupsi uang gereja? Menurut Umi Rifa, dalam 1 hari kau selidiki saya, apakah dalam 1 hari kau bisa mendapatkan saya punya data diri? Kan namanya itu. Kalau memang Pak Bom pernah begitu, pasti jemaatnya ada yang nonton naik ke atas. Ya, kemudian Umi Rifa, saya tanya, kalau orang sudah ancam-ancam kita, terus kita pasti tahu kan, oh ini dia berbuat jahat, betul nggak? Berbuat jahat kan? Nah, sekarang saya tanya Umi Rifa, sebagai orang Kristen atau orang Islam, saya, karena saya tahu dia orang Kristen, saya punya kasih, karena saya juga hamba Tuhan. Dia datang ke rumah saya, padahal sudah 1 bulan dia ancam-ancam saya. Awaslah kamu ya, saya akan datang di rumahmu. Karena saya punya kasih, dia datang ke rumah saya open house. Saya terima dia dengan sukacita. Saya terima dia dengan sukacita. Apa yang terjadi, Umi? Dia rekam saya tanpa izin. Astagfirullahaladzim. Itu kena pasal, tapi tenang aja, tunggu santai aja. Dia rekam saya tanpa izin. Iyo, dia rekam saya tanpa izin. Kalau memang saya berbuat jahat, pasti saya sudah usir dia, betul nggak? Betul. Iya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Umi? Dilaporkan aja lah, Pak. Dia udah tenang aja. Dia bicara baru bilang apa, Umi? Itu bom, ya, bom itu dia kejar-kejar saya sampai, dia suruh orang kejar saya sampai di hotel, membuat pokoknya fitnah habis-habis. Itu bom, dia bikin saya punya HP hang. Coba, nah Umi Rifa tahu seorangnya gaptek dari dulu kok. Ya ampun. Pokoknya saya Apa dituduh ya? macam-macam. Maksudnya, kenapa dia sebegitu bencinya sama Pak Bom? Padahal saya tengok Pak Bom ini mengajari kekristenan gitu loh. Malah Pak Bom mendapat orang Islam. Harusnya kan disupport Pak Bom gitu loh. Tapi itu kenapa Pak Bom malah dibully gitu loh. Ini saya bingung ini. Bagi saya, kenapa saya diam? Saya biarkan saja supaya nanti mereka tahu bahwa inilah ajaran yang benar harus bagaimana. Saya biarkan saja. Artinya mereka tidak mengikuti ajaran Yesus yang sebenar-benarnya ya Pak Bom? Enggak. Padahal musuh aja wajib dikasihi di Kristen. Maunya saya begini. Mereka berbicara dengan saya di bawah ring dulu, ya toh. Tapi yang terjadi, memang mereka sekarang ini ada punya kubu. Saya jujur aja, saya sampai sekarang itu jujur, saya bukan masalah apa. Saya dituduh terlalu banyak curi uang, bayangkan Rupiah, 160 juta uang travel. Loh, saya ini kan tidak punya travel, saya di Manokwari. Mereka tuduh otaknya itu saya. Yang jalankan Pak Lidara. Nah, itu mereka nggak bisa buktikan selama 6 bulan. Nah, kemudian yang kedua, saya dituduh curi uang anak Batak 124 juta. Sedangkan uang itu rekening masuk di Lairudi Yohanes. Kok
bisa. Saya diam saja. Apa Saya salahnya, Pak nggak Bom? tahu. Pak Bom Bom. Sabar lo, sabar lo. Yang ketiga, sedih banget. saya dituduh lagi mencuri uang 5 juta. Itu saya, jadi sekarang saya nggak ada lama, kan Umi Rifa dulu kan saya bantu-bantu Murtadin tuh kasih jalankan dana. Ini lagi saya dituduh lagi, saya bantu Pak Kaci, saya dituduh lagi. Nah saya sudah membantu. Tunggu gigi ayam punya gigi tunggu baru saya mau bantu mereka. Nggak ada lagi, saya tidak ada lagi. Iya, Yang iya, keempat, daripada masalah. ya, yang keempat, saya dituduh lagi uang apa gitu. Itu sebesar 20 juta atau 30 juta, saya nggak tahu lagi. Yang terakhir lagi nih, uang lagi, saya dicuru 4 macam, ya. 4 macam. Yaitu yang pertama, uang murtadin, gereja murtadin. Terus uang lagi gereja GKAI, saya curi lagi uang. Berapa gereja yang saya curi? Ini pengacau ini kebanyakan murtadin. Yang pertama Pak Putih yang menyampaikan ini. Itu Pak Putih nama murtadin itu. Nah itu. Yang kedua nih si kiamat, anak kecil, penyakit out apa kesetan kayak itu tuh. Itu kiamat itu. Ini kiamat lagi. Iya penyakit setan tuh, penyakit setan. Yang suka itu. Ada penyakit setan kan? Ada epilepsi. Ya mungkin kan. Enggak, itu benar. Nggak, Dia tuh maksudnya, paling jengkel saya itu orang itu. jadi epilepsi itu Dia ada penyakit komen di bawah. yang dia tidak boleh kena ini, tidak boleh kena cahaya yang ini. Nanti dia bisa langsung kejang. Nah kemudian itu terlalu banyak. Kemudian yang paling parah ini, mereka bilang, mereka datang ke rumah saya jual minuman keras Umi. Aduh. Iyo. Sudah tenang saja teman-teman. Barang itu semua sudah ada. Ada 7 bukti yang saya sudah pegang. Dan saya masih tunggu, saya kasih waktu. Selama ini saya diam saja kan. Saya diam saja. Kiamat, kau diam di bawah. Kau punya data semua saya sudah pegang. Ya kiamat ya, tapi saya itu masih sayang kau. Ya tenang aja teman-teman. Semua Kalau ada bisa proses. dibina aja Pak. Dia kan anak muda. Anak muda. Apa ya, kalau saya tengok kiamat ini anak yang punya problem dengan keluarga dan dirinya, tapi melibatkan agama di situ. Padahal sebenarnya dengan dia begitu kan menjelekkan kekristenan tuh. Semua dia lawan. Katolik dia serang, Katolik Roma dia serang. Itu saya pernah lihat dia debat dengan orang Katolik, dulu menghina orang Katolik. Terus orang-orang Wanes pun dia serang gitu ya. Tapi itu bukan kiamat asli itu Pak. Itu kayaknya kiamat palsu. Tapi yang jelas Pak Bom begini, ini saran kita sebagai teman diskusi atau lawan debat. Kita kan berlawan dalam debat, tapi teman dalam diskusi. Sebagai saran saya aja begini Pak Bom. Kalau di Islam itu ada yang namanya istilahnya itu berdakwah itu. Kalau Kristen ada istilah pikul salib toh. Di kami itu ada namanya jihad. Jihad itu dari kata jahada, sungguh-sungguh. Artinya kami bersungguh-sungguh. Kalau saya misalkannya berdakwah, misal nih saya dilaporkan ke kantor polisi, diserang sana sini, saya tetap harus bersabar dengan keadaan sampai Allah menurunkan pertolongannya kepada saya gitu. Nanti kayak Bunda Ike, kayak dulu kan susah juga itu Pak Bom, agak ribet dengan kehidupan saya. Nah, Bunda Ike yang Allah, saya menganggap dalam Islam ya, Allah mengutus Bunda Ike, menggerakkan hati Bunda Ike, mengambil saya sebagai anaknya. Akhirnya saya terselamatkan kehidupannya. Nah, saya percaya juga Pak Bom bisa begitu. Dalam Kristen kan ada istilah pikul salib. Semakin Pak Bom itu menderita, sebenarnya kalau dalam istilah Kristen kan itu bukti kalau Pak Bom itu benar. Karena murid-murid Yesus semua kan dihajar sama orang-orang jahat. Seperti Matius, mereka disalibkan. Nah, kalau kita lihat komal-komal Kristen yang lain, mereka sibuk membicarakan apologet lain. Saya lihat tidak sibuk lagi memberitakan firman Tuhan. Kalau memang betul-betul kita lihat mereka itu berapologet, kan harusnya kita melihat mereka orang Islam naik bertanya seperti yang Pak Bom membuka waktu kita kemarin itu buka bersama. Ya enggak? Harusnya kan Islam bertanya, kami menjawab Kristen, atau saya bertanya, atau Pak Bom bertanya tentang ajaran Islam. Kita sibuk bahas ajaran-ajaran terus. Tapi yang saya lihat akhir-akhir ini apologet Kristen itu malah bahas Pak Bom, Rudi Yohanes pribadi aja yang dibahas. Itu yang saya sesalkan. Ujung-ujungnya para apologet Kristen ini bukan lagi berapologet saya lihat, tapi menggibah gitu. Jadi Pak Bom sabar pertama, yang kedua adalah tetaplah jadi Pak Bom yang seperti ini. Iya. Gitu.
Saya begini, Umi Rifa, umat-umat Kristen ini seharusnya kalian paham di dunia perdebatan ya. Kita hidup ini kita NKRI. Jangan karena kita baku di TikTok terus baku dendam, baku jaga-jaga, itu salah. Kalian harus lihat di lapangan. Sekarang kalian marah Umi Rifa ini Islam. Terus di samping kamu tuh orang Islam. Di gereja di kantor ada umat Islam. Sekarang saya tanya kalian namanya munafik kalau kalian marah Umi Rifa, sedangkan kalian punya kegiatan di rumah, kalian punya pembantu minta maaf, mungkin aja orang beragama Islam, minta maaf ya. Kalian punya bos di kantor, mungkin saja orang Islam, iya toh? Terus kalian di kantor dibantu oleh orang Islam, staf di kantor. Pertanyaan saya, karena Umi Rifa kalian benci, dia agama Islam, apakah orang yang di rumah atau di kantor kalian benci juga? Kalian munafik loh. Perdebatan itu jangan dibawa di luar. Perdebatan itu secara akademik bawa di dalam ruang akademik. Tapi yang saya lihat ini oten-oten ini, minta maaf ya, saya katakan oten-oten biong, orang Manado bilang ya. Kalian ini karena saya duduk dengan mereka di sini kita berteman secara akademik. Kalian bilang saya duduk dengan para penghujat. Kok tidak usah jadi apologetika, lebih kok jadi ini saja, jaga mama pukandang kah? Tuh, nah itu aja. Kalian ini suka menghujat. Kamu jagoan apa? Kalau jagoan sudah, kalau menghujat kamu sebut nama asli, open kamera. Habis itu sebut kamu alamat. Puji Tuhan ya, alhamdulillah. Jangan begitu bro teman-teman. Yang mereka kalau mereka menghujat itu bukan menghujat kita. Saya jujur, kenapa saya respect sama teman-teman Islam dari dulu ya. Saya diskusi dengan Zulma sudah 5 tahun ya kalian ya. Nandar. Saya tuh nggak pernah diserang pribadi saya loh, nggak pernah. Kalau ada isu bilang saya mau ditangkap, nggak ada. Orang Islam nggak pernah lapor saya, nggak ada. Saya justru respect sama teman-teman Islam karena apa? Bukan saya mau cari muka, tapi mereka ini yang mengajarkan kasih yang sebenarnya. Meskipun mereka bukan ajaran seperti kita Kristen, tapi mereka ini melakukan itu. Mereka nggak pernah, mereka ini nggak pernah kasar sama saya, bom gendut lu, memang gua gendut nggak apa-apa, tapi nggak pernah bilang bom. Ada kata hewan, dogi lah, bebong lah, gajah bengkak lah. Ini nama Aisyah nih, Aisyah kalau kalian tahu Aisyah, kalian ini tidak mencerminkan kalian punya iman. Saya bukan di sini mengadu, bukan. Kita profesional lah. Masa kalian serang saya sampai luar biasa? Apakah itu ajaran kah? Ajaran oten. Justru saya lihat di sini saya bisa melihat bahwa orang Islam itu yang menjalankan yang apa Yesus katakan. Loh, ini memang benar. Saya di lapangan, jujur saya di lapangan. Saya punya teman-teman di sini semua nih yang punya perusahaan besar. Haji Nur, ya, Haji Saprul. Ini Haji Alam. Orang-orang ini Islam semua, tapi mereka mengajarkan kasih. Nggak pernah serang-serang saya. Ini kamu cara-cara begini jujur ya. Umi Rifa coba bikin pernyataan Umi Rifa. Kalau ada orang Kristen seperti saya, Umi Rifa tidak setuju kan? Tapi kalau orang Kristen, betul nggak? Tapi kalau orang seperti Kiamat Eri, saya lebih senang karena mereka yang akan membuat orang tidak mau jadi Kristen gitu loh. Kenapa kelakuannya biadab begitu? Gimana coba? Siapa yang mau tertarik dengan agama Kristen kalau kelakuannya seperti Kiamat, menghujat, mencaci? Siapa yang mau jadi Kristen kalau kelakuannya seperti Sofiatul minjak Bible, minjak Al-Quran? Tapi kalau orang kayak Pak Bom ini, dia yang berpotensi menyesatkan orang-orang di sekitar kita dalam pandangan kita ya. Maksudnya membawa kepada Kristus dalam pandangan dia. Kenapa? Dia yang berpotensi dapat banyak jemaat dari kalangan Islam karena dia sudah diterima di Islam, karena dia tidak ada alasan untuk ditolak. Nggak ada alasan untuk menolak Pak Bom ada di sekitar kita. Dia santun kepada kita, dia duduk ngobrol dengan kita. Tapi kalau dia menghujat, kita punya alasan untuk melawan dia. Karena di Islam kan diajarkan boleh melawan orang yang melawan kita. Pak Bom tidak melawan kita. Bahkan di Islam kata Rasulullah, orang seperti Pak Bom ini tidak boleh dizolimi. Maka orang seperti Pak Bom inilah kalau memang betul-betul ya dalam Islam itu berdakwah atau dalam Kristen itu menginjili, maka dia yang berpotensi untuk menginjili banyak orang Islam karena dia ada di tengah-tengah orang Islam dan diterima. Coba kalian tengok, si Kiamat mana lagi diterima di komal-komal Islam? Gimana dia mau memberitakan Bible kepada orang Islam? Orang dia aja nggak diterima kok,
klasifikasinya udah penghujat kok. Si Edis gimana mau diterima sebagai pendakwah penginjil dalam agama Kristen? Bagaimana caranya bisa kita terima? Orang Islam saja nonton dia itu bukan terguncang iman, tapi marah karena penghujatannya. Bukan malah diterima apa yang disampaikan. Tapi Pak Bom Bom, kalau ada orang Islam yang mencoba menyakiti Pak Bom Bom, akan banyak ulama yang membela Pak Bom Bom. Kenapa? Dia tidak layak disakiti. Karena Nabi sendiri yang mengajarkan tidak boleh menzalimi. Nah, artinya Pak Bom Bom yang berpotensi untuk membawa orang-orang Islam ke dalam Kristus. Ya, saya lebih takut dengan orang kayak Pak Bom Bom ini. Ya, jujur saya bilang begitu. Ini bukan cari apa, enggak. Saya datang masuk di room ini sebagai NKRI. Ya, kita Indonesia. Kita ini selalu berdiskusi. Mungkin orang-orang yang berkenal saya di TikTok, saya ini udah lama diskusi dengan Umi Rifa, udah 5 tahun lebih lah. Ya, belum lama. Ya, dan yang kedua, saya mau sampaikan sama teman-teman Kristen, kalian harus contohi. Ya, contohi apa? Inilah kita apologet ini. Apologet yang sudah lama. Ya. Jadi maksud saya kalian itu teman-teman Kristen, kalian cobalah. Ini bukan berkoalisi, bukan. Kalian sebenarnya bilang berkoalisi, kalian tuh munafik. Bagi saya kalian munafik atau munafik. Kalian di sini bilang munafik. Coba, kalian coba lihat di kantor agama Kristen kan? Emangnya kalau orang Muslim hina-hina Yesus, kalian mau marah semua? Kalian munafik. Bagi saya kalian munafik. Namanya diskusi. Kalau memang menghujat, coba, mayoritas di Indonesia orang apa? Kalian tinggal di kota besar, mayoritas kan Islam. Kalau memang mereka jahat, mereka bisa bikin kalian, tapi kenyataan tidak. Itulah toleransi. Jadi bagi saya kalian jangan terlalu munafik. Justru di dalam kekristenan ini antikris semuanya itu Kristen. Kalian bikin saya tuh kalian injak-injak. Saya bukan datang sini minta bantu, bukan. Tapi saya kasih tolonglah kalian harus punya contoh. Islam itu ada namanya tabayun. Mana kalian dengar? Saya nggak pernah dengar di TikTok. Nggak pernah dengar mereka baku hantam-hantam. Paling baku marah 1 hari selesai. Tapi kalian ini, saya mau bicara mau bikin apa? Kalian punya hak, ya. Mereka marah itu Umi Rifa waktu saya pertama bikin typing. Saya katakan apa? Contohilah waktu saya khotbah. Contohilah umat Islam. Azan subuh mereka sudah pergi sholat. Pagi-pagi orang Kristen masih tidur, orang Islam sudah bangun, pergi berdoa kepada Allahnya. Berkumandang itu azan maghrib. Itu lagi dipanggil pergi sembahyang maghrib. Subuh dipanggil. Kalian orang Kristen tidur saja, bilang mengikuti Yesus. Itu saya punya pernyataan itu membuat mereka marah. Banyak sekali orang marah sama saya. Selalu itu fakta kenyataan kok. Orang Kristen tuh bangun jam 3 pagi berdoa. Kalian orang Kristen tidur, orang Islam sudah bangun berdoa. Itu yang mereka marah. Pernyataan saya pernah bikin video itu. Nah, ini yang jadi masalah sehingga sampai sekarang mereka benci. Mereka bilang saya dekat dengan umat Islam. Bukan. Karena memang saya besar itu di lingkungan orang Islam. Dan saya punya keluarga banyak Islam. Dan untuk masalah mereka punya agama, kita nggak bisa memaksakan. Sama sih kita di Kristen. Kalau dia memang percaya Yesus, itu Yesus yang memilih. Saya meskipun saya begini mengajar, saya belum tentu bisa bawa saya punya adik ya. Adik bawa masuk ke dalam ajaran Kristen. Tidak, itu Tuhan Yesus yang bilang dia memilih. Kita nggak bisa. Saya hanya bisa menyampaikan. Mereka mau masuk ke Kristen, puji Tuhan. Tidak, ya sudah, itu urusan Tuhan. Cuma yang masalahnya nih Umi nanti kalau nonton setiap hari ya, mereka setiap hari itu punya ajaran bukan kasih. Mereka tidak pernah ajarkan kasih. Orang-orang yang di TikTok sekarang ini, kebencian tiap hari yang ada yang terjadi kebencian. Itu ya bom-bom ya. Bom-bom itu kadal bentuk kalau maki-maki bicara gajah bengkak, muka begini pencuri duit. Padahal mereka nggak bisa buktikan loh. Saya curi uangnya siapa. Dalam lanjutan curhatnya, Pendeta Bom Bom mengaku tekanan yang ia rasakan justru datang bertubi-tubi dari internal Kristen sendiri. Ia menyebut dirinya difitnah, diserang, bahkan dipojokkan dan dijatuhkan oleh sesama orang Kristen yang tidak sepakat dengan pernyataannya. Di titik inilah ia kembali menegaskan pandangannya. Menurutnya, justru yang mengamalkan ajaran kasih adalah umat Islam, bukan umat Kristen. Saya jujur, saya sampai sekarang saya masih berdiam diri. Karena itulah, saya masih biarkan dulu. Kalau Umi mau, saya ini sudah bikin semua, sudah siapkan, tinggal saya sodorkan.
Jadi berpikir begini Pak Bom Bom, sekelas Pak Bom Bom yang adalah pendeta masih mengajarkan agama Kristen, masih membela Yesus, masih mendesak Nggak usah- umat Islam. Gak usah panggil saya pendeta, panggil aja Pak Bom. oke, Nanti oke, mereka oke. mereka Ya, kepanasan ya. di bawah, jangan ya. Iya, maksudnya saya berpikirnya begini, sekelas Pak Bom Bom Rudi Yohanes yang masih menganut agama Kristen, masih memuji Yesus, masih jadikan Bible sebagai kitab sucinya, masih mendebat saya, masih mendebat Yonatan Nandar, masih mendebat Bang Zuma, masih mendebat orang-orang apologet lainnya, masih bertentangan dengan keyakinan kita, masih juga kita saling mereaksi. Sekelas Pak Bom Bom yang seperti ini aja udah dihujat. Gimana lah pendapat, gimana pandangan, coba ayo kita renungkan, gimana nasib saya, nasib Nora Aritonang, nasib Yonatan Nandar yang dituduh sebagai menghujat kalau ada di tengah mereka, coba. Bagi saya mereka itu justru, minta maaf ya, bagi saya mereka tidak terkontrol. Hanya karena satu orang yang mereka bela. Jujur saja, orang Kristen yang benar-benar orang Kristen banyak yang telepon saya, Pak Bom Bom, mengenai status Pak Bom Bom, tapi Pak Bom Bom bukan pengajaran sesat. Pak Bom Bom kami tahu sudah lama ikut Pak Bom Bom. Kalau memang Pak Bom melakukan kriminal dalam waktu 1 kali 24 jam, pasti Pak Bom akan dihubungi. Ini sudah 6 bulan. Namanya kalau mencuri pasti ada yang dirugikan, betul nggak? Saya dituduh 6 bulan, makanya saya berpikir begini. Orang Oten banyak terlalu terlalu lebih banyak. Yang sedikit itu yang cerdas-cerdas, mereka masih ikuti saya khotbah, saya pengajaran. Kan betul kan? Kalau ada yang dirugikan pasti ada yang melapor. Betul, betul. Nah ini tuduhan bertubi-tubi. Baru bentuk uang banyak. Sampai saya dituduh curi uang 300 juta. Coba Umi. Umi hitung ya, 160. Ya, 160, 124, 80, 5 juta, terus 24 juta, terus 300 juta. Kira-kira hitung tuh uang banyak atau tidak itu? Nah ini yang jadi masalah. Nah makanya saya bilang ini Umi, saya saja orang Kristen sudah dikasih begini, apalagi umat Islam. Kebenciannya mereka itu. Saya orang kalau diskusi, tapi kalau mau menghujat saya nggak mau serang-serang pribadi orang punya. Saya nggak peduli sekarang. Itu berarti Pak Bom Bom Mangkai dipanggil ini ya, B2 ya sama orang itu ya. Ya, mereka panggil saya tuh dogi lah, bebong lah, gajah lah. Rasulullah. Pokoknya mereka ini tidak mengajarkan Makanya kadang-kadang saya main asadu. Itu. Oh, mau tambah janggal lagi tuh orang itu. Nah, ini yang saya bilang mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang lagi. Apa Pak Bom Bom? Ada orang lagi. Ada orang lagi. Ajarkan apa ini? Jelas-jelas lah Pak Bom Bom. Kalau orang bilang saya gendut, ya tidak apa-apa lah. Puji Tuhan memang gua gendut. Udah lain spesies. Dibilang Pak Bom Bom kurus, baru Ah, itu penghinaan. Itu baru fitnah ya, itu fitnah. udah Pak Bom Bom yang sayangkan sama Pak Bom Bom mungkin orang Islam ya kan, mungkin ya yang sayang Pak Bom Bom orang Islam. Ketika nanti Pak Bom Bom di sana terlena ya kita siap nih saling menyayangi, biar ikut-ikut kita, biar kayak Kang Dito, Kak Nora, Bang Faruk, saya, Bunda Nika. Enggak, begini teman-teman. Oh enggak. Teman-teman di sini, jujur saya ini punya pertemanan. Kita saya tunjukkan foto banyak ya. Saya di sini ya, kita ini kan Indonesia NKRI. Dalam arti kalian semua di sini apologet, saya juga apologet. Kalian dari Islam, saya dari Kristen. Betul. Kita pada waktu kita berdebat is okay. Iman dalam Islam kan dalam surat 8 ya. Surat 8 ayat 106 ya. 106 ya, terbalik ya. Minta maaf. Kalau kita menghujat Tuhannya mereka, berarti kita sama saja kita menghujat, betul nggak? Kemudian Ya, kan wala di Islam tasubul ladzina yad'una min dunillah. ya. Jangan mencaci sembahan. Ya, di Kristen juga ada ayat Alkitab loh. Di Kisah Rasul 17 itu, yang mana Rasul Paulus ya, dia pergi menginjil di Yunani, dia nggak pernah marah-marah orang punya penyembah patung-patung berhala, enggak. Inilah otot-otot nggak pernah baca Alkitab. Nah, diajarkan kita itu kasih, tapi kasih itu kepada siapa? Kalau kasih bertentangan, mereka hujat-hujat. Nah sekarang pertanyaan, apakah manusia di dunia ini pembohong? Semua pembohong, berdosa. Tapi mereka seakan-akan tuh suci. Bilang Pak Bom pembohong, pendusta. Saya sampai gara-gara begitu ya, mereka belum tahu sebenarnya apa yang terjadi ini. Sebenarnya mereka belum tahu.
hanya tahu dari sisi A. Itu mereka injak-injak saya sampai maunya tuh saya sampai ada umumkan Pak Bom Bom harus keluar dari dunia apologet. Pertanyaan saya, yang bicara ini pernah menginjil nggak? Dia tahu firman Tuhan nggak? Padahal biongo, mulutnya aja tiap hari kuak 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 kuak. Nah ini yang paling cerewet di Islam. Saya lihat itu Ibu Nora dengan Umi Rifa, tapi dia lebih cerewet. Darah Yesus berkuasa, oh Tuhan. Dari pagi sampai malam mulutnya nggak stop kayak orang makan kuaci. Pernah lihat ikan mas di air, Nora? Begini ya. Tiap hari, tiap jam. Padahal di Kristen bilang tuh apa? Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Itu kalau orang Kristen, tapi dia tiap hari tidak. Setiap jam ya Bom Bom, ku sebut namamu, ku hujat dirimu, ku hancurkan apologetmu. Itu yang terjadi. Mereka memang mereka biongo, orang Manado bilang biongo, bodoh gitu maksudnya. Mereka nggak tahu apa-apa, dan mereka perlu memang disadarkan tuh. Itu. Selamat siang Pak Bom Bom. Masih marah kan sama Dito? Enggak lah. Kita namanya orang apologet. Kita orang Kristen itu dalam Efesus 4 ayat 26. Apabila engkau marah jangan sampai matahari itu terbenam. Saya suka bro. Mantap. Saya nggak itu. Saya nggak pernah marah. Saya justru mendengar dari teman-teman Kristen Pak Bom Bom dituduhnya pendeta palsu, dituduhnya ya nggak jelas lah pokoknya. Tapi itu miris sih bagi saya mendengar itu. Karena Pak Bom Bom ini kan debater senior yang harusnya mereka tidak memilah-milah. Tapi ini yang karena kejadian Edis kemarin, jadi makin banyak error Edis ini ingin Pak Bom Bom selesai di dialektika ini. Betul nggak Pak Bom Bom? Itu miris saya. Ya itu memang begini. Kalau masalah status jabatan atau jawatan ya, itu sih is okay. Tapi masalahnya ini yang parah ini, mereka menuduh saya mencuri dan mengambil mereka punya uang. Ini kan jadi fatal parah ini. Nah, jabatan dan jawatan itu saya bukan satu jabatan saja. Begitu. Jadi sebenarnya ini mereka sebenarnya ada yang nama Yulichan di bawah ya. Duduk dan pencemo. Kau sadar jadi. Sebentar saya live kau masuk ya. Oten-oten ya. Oten-oten ini sebentar kau live masuk ya. Lawan saya ya. Kau mau bilang Tuhan Yesus duduk dengan pencemo, dengan orang ini berdosa lagi Tuhan Yesus. Kau baca Alkitab baik-baik. Mazmur 1 ayat 1 itu untuk kalian oten-oten biongo ya. Bukan untuk orang Islam. Alkitab Mazmur itu bukan untuk orang Islam, itu untuk orang Kristen. Paham? Al-Quran untuk orang Islam. Sama. Aneh-aneh aja bilang orang Mazmur untuk orang Islam. Makanya kau belajar baik-baik. Kau mau suruh bilang Tuhan Yesus duduk dengan orang pemungut cukai, duduk dengan orang-orang yang berdosa. Tuhan Yesus salah lagi. Kau baca itu Matius 9. Ya, baca ya. Matius 9 ayat 10 sampai 12. Itu tonton biongo itu. Makanya Mazmur 1 ayat 1 kau baca lagi. Mazmur 26 ayat 3, 4, 5 itu. Memang kalian ini nggak paham loh. Lebih paham orang Islam daripada kalian. Memang, aduh, susah deh oten-oten ini. Inilah karena kebencian, karena dia punya Tuhan, saya lawan. Tahu kan dia punya Tuhan kan? Tahu kan dia punya Tuhan kan? Mereka setiap hari bilang, ayo bom-bom, kita stopkan bom-bom untuk menginjil. Kok urusan apa? Orang Islam mau berdebat dan saya kita sebatas berdebat. Di situ kan saya mengajak kalau orang Islam mendengarkan ya mendapatkan kasih karunia, puji Tuhan. Ya toh, yang Islam kan mendapat hidayah ya puji Tuhan. Iya kan begitu. Kita kan namanya diskusi berdialog. Ngapain kita mau saling-saling menghujat? Kalau menghujat ya sudah, kasih tahu nama, tinggal di mana, baru lapor saja tuh. Begitu aja tuh. Justru saya ini, justru teman-teman ya, seharusnya kalian oten-oten kalian malu loh. Malunya apa? Orang Islam kalian tidak berani ganggu. Saya ke rumah kalian selidiki saya kasih tahu ya, untuk Anda yang membiayai ya, ingat ya, saya tidak mengancam. Tapi apabila terjadi sesuatu laporan masuk, saya melapor, semua saya akan ungkit semua. Ingat ya, saya kasih tahu. Semua kena ya. Saya masih tahan ini.
Kalian yang kemarin melakukan itu ya, fitnah sampai saya jual minuman keras ya, ingat ya, saya memang gali lubang, tapi saya bisa keluar. Tapi kalian masuk dalam lubang saya, kalian tidak akan bisa keluar. Ingat ya, itu pelanggaran. Meskipun ini saya kasih contoh, pencuri melakukan pencurian, itu salah secara hukum. Tapi Anda melakukan hakim sendiri, kalian melakukan pemukulan, kalian kena hukum. Kalian masuk ke rumah saya tanpa izin, kalian merekam. Taruhlah saya salah, tapi kalian merekam saya, itu sudah kena undang-undang. Yang bisa merekam itu adalah kepolisian, ya, intelijen, BIN, dan kejaksaan. Itu dapat izin. Kau siapa? Kau rekam-rekam saya. Kau nggak tahu nggak undang-undangnya? Kau berlapis-lapis. Saya saja sudah ditawarkan oleh beberapa orang, baru bukan beriman Kristen. Ayo Pak Bombom lapor, kami bantu. Saya bilang tidak. Dengar ya, kau yang bikin kemarin, kau siap menangis saja, ya? Kau siap menangis saja. Pendeta Bombom menyampaikan bahwa ia tidak akan tinggal diam. Ia mengaku ada oknum Kristen yang datang ke rumahnya, melakukan perekaman tanpa izin, lalu menyebarkan tudingan yang menurutnya bersifat fitnah. Ia menegaskan langkah tegas akan ditempuh dengan membawa persoalan ini ke jalur hukum. Jika benar ada perekaman tanpa persetujuan dan penyebaran informasi yang merugikan, tentu itu bisa masuk ranah pelanggaran privasi maupun pencemaran nama baik. Saya tunggu kau punya, kau hubungi saya. Secara baik bisa dibawa ring. Ya. Orang Islam tidak pernah, meskipun di sini ada orang Islam banyak ya. Apologet ada tinggal dekat saya di sini, Sowi, daerah Sowi ya. Itu cuma jarak dari saya ke rumah saya itu cuma 10 menit sampai 15 menit. Bisa tiba di rumah saya. Mereka nggak pernah datang ke rumah saya, "Hoi Bom-Bom, kau penghujat Islam." Mereka nggak pernah ancam-ancam, nggak pernah. Tapi kalian sendiri oten-oten ini, minta maaf ya, biongo sekali. Karena kalian punya kebencian. Saya ini agama apakah? Kecuali mungkin karena saya jual data-data Kristen. Kalian, Umi, mereka tuduh lagi saya jual data Kristen loh. Jahatnya gitu. Kalian bilang umat Islam bla 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 bla. Padahal kalian sendiri melakukan ini. Kalian, minta maaf ya, kalian punya cara begini. Kenapa saya masuk di sini? Kalian punya cara begini, nanti orang banyak bisa mualaf. Stop kalian. Saya saja kalian sakiti saya. Dengan cara kalian punya cara buruk begini. Nanti orang Kristen bisa nilai, waduh lebih baik kita tidak usah, bisa cari Tuhan Yesus saja. Ini banyak orang Kristen sampai sekarang. Orang Kristen mau orang-orang yang dari luar bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan. Sedangkan saya saja diserang-serang kayak apa kok? Kalian yang menghambat penginjilan sebenarnya. Kalau memang Bom-Bom melakukan kesalahan, kalian bicara di bawah ring kan dengan saya. Tanya baik-baik dengan saya. Tapi kalian apa? Macam botak tron ini. Ya, kau tidak akan lama lagi kau pulang itu botak tron itu. Kau yang bikin. Kenapa Umi? Mereka ini ya kalah diskusi dengan saya. Macam kiamat. Kiamat itu ajarannya itu Marsion. Dia bilang saya dor, bapak bulu anak. Padahal saya tanya dia 1-15 ayat 3. Umi kan tahu kan? Bagaimana Allah membunuh orang-orang Amalek. Dia nggak bisa jawab. Mutar sana mutar sini. Kalau orang Kristen tidak bisa menjawab, berarti itu apa? Marsion. Nah, kemudian kalau orang Kristen bilang Yesus punya Tuhan, sekarang begini, kita tahu bahwa firman Allah telah menjadi manusia, ya. Firman Allah telah menjadi manusia. Dia benar-benar Allah, dia benar-benar Tuhan, dia benar-benar manusia. Nah sekarang kalau kata punya dan memanggil itu satu kata yang berbeda bahasa Indonesia. Punya itu berarti memiliki, betul nggak? Kalau memanggil belum tentu punya. Contoh Umi Rifa panggil saya Bapak Bom-Bom. Nah itu dia memanggil, iya kan? Nah memang kalau nanti sebentar kalian, saya akan mengajar sebentar ya, saya jelaskan. Jangan kalian pakai kata punya, itu beda dengan memanggil. Bapa memanggil Yesus Allah, Yesus memanggil Bapa Allah. Aku akan pergi kepada Bapakku, Bapamu, Allahku, Allahmu. Banyak orang Kristen nggak berani ngomong Yesus punya Tuhan. Saya yang ngomong Yesus punya Tuhan. Kalau orang Kristen ngomong Yesus nggak punya Tuhan, berarti dia gila. Tercatat di dalam teks itu kalau dia punya Tuhan. Yang pertama, Markus 12 ayat 29.
Nah, Yeshua ngomong dalam Aramaik, Shema Israel, Maria Alahan, Maria Hatu. Dengarlah Israel, Maria Tuhan kita, Maria itu satu. Ya, perhatikan, Maria Tuhan kita. Kata Tuhan kita kalau dilihat ditinjau dari sisi bahasa artinya Yeshua, dan orang-orang yang dia ajak ngomong itu punya Tuhan. Yeshua punya Tuhan. Gitu. Ya. Nah, ayat yang lain adalah Yohanan 20 ayat 17. Nah, itu panjang tuh. Yeshua ngomong. Ya, ujung-ujungnya dia ngomong kayak gini. Ya, avi wa abukon, walahi walahkon. Nah, artinya apa? Di dalam terjemahan yang netral, Yeshua ngomong, Bapakku dan Bapak kalian, Tuhanku dan Tuhan kalian. Jadi Yeshua memang benar-benar punya Tuhan. Masalahnya kenapa banyak orang Kristen yang kalau ditanya apakah Yeshua itu punya Tuhan atau enggak, mereka itu akan cenderung bilang tidak. Kenapa? Karena bacanya terjemahan yang salah. Gitu. Itu memanggil, bukan punya. Ya, ingat kalian oten-oten ini. Kita tahu bahwa Allah Tritunggal, Sang Pencipta itu Allah, Sang Pencipta itu Tuhan. Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu satu. Satu, dia Allah. Dipanggil Tuhan juga. Tapi jangan kata punya dong. Itu yang saya protes, yang mereka tidak mengerti. Sekarang kalau umpamanya begini, Umi Rifa, orang Kristen percaya Allah manusia, betul nggak? Percaya. Sekarang kalau kau mengatakan, oh dia dalam keadaan manusia memanggil kata punya, berarti itu Nestorian. Nah, jadi orang yang memanggil Yesus dalam keadaan manusia punya Tuhan, kau Nestorian. Kalau nggak ini sebentar saya buka room, kalau kita diskusi. Anda Nestorian, berarti Anda memisahkan kemanusiaannya Yesus dengan keilahiannya dia. Nah, yang ada tertulis dalam Alkitab, Yesus kenapa berdoa? Alkitab menjawab, dia berdoa dalam keadaan sebagai manusia. Betul nggak, Mbak Rifa? Dia mati dalam keadaan manusia. Union kan? Ya, iya. Itu dia berbicara, itu ada jawaban, tapi tidak pernah dalam Alkitab dia punya Tuhan dalam keadaan manusia. Ada ayat Alkitabnya? Nggak ada letter leg. Yang ada letter leg adalah dia mati dalam keadaan manusia. Dia berdoa dalam keadaan manusia. Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Dia taat. Dia berdoa karena sebagai Mesias. Itu dijelaskan. Filipi 2 ayat 8, Ibrani 5 ayat 8. Ya. Pak Bom ini menjelaskan Kristen dalam mindset dalam konteks Kristen mainstream ya, yang Kristen yang diajarkan oleh gereja, bukan Kristen edis, Kristen yang diajarkan oleh kiamat, bukan ya, tapi Kristen yang diajarkan oleh konsili-konsili. Kalau kita bahas Tritunggalnya, nah Pak Bom itu menganut itu ya, uno substansi tres persona. Nah, kalau yang kiamat dia memisahkan Tuhan PL dengan Tuhan PB, itu Marsion. Kalau Edis dia itu subordinat. Nah, Pak Bom ini narasinya itu betul, subordinat. Wah, Umi Rifa pintar. Mantap Umi Rifa. Subordinat. Ini oten-oten banyak nggak percaya ini. Apa namanya? Nggak mengerti apa subordinat. Subordinat itu ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ya, rendah itu. Jadi Yesus rendah, Bapa lebih rendah, lebih tinggi. Ini kalian ini nggak memahami loh. Masa Muslim ini sebenarnya teman-teman Muslim, mereka ini pintar, mereka tahu. Makanya kalian yang oten-oten yang masih biongo perlu belajar, kalian dibal-bali ya, kalian dibal-bali. Cuma begini teman-teman, Umi Rifa ini kan Muslim, imannya dia tahu mengenai iman Kristen. Cuma karena dia orang Islam, dia harus namanya dunia politik, dia harus begitu ya, bermain begitu. Dia kan tidak mungkin kan, kita tahu orang Kristen, orang bisa menjadi Kristen itu karena ada kuasa Roh Kudus. Nah, Umi Rifa ini kan belum dijamah, padahal dia tahu sebenarnya, dia baca letter leg. Dijamah Umi Rifa. Apa yang diimani Pak Bom? Dia mengimani bahwa menjadi Kristen itu karena dipilih Roh Kudus. Sama di Islam itu, kita memilih agama Islam karena kita diizinkan oleh Allah, diberikan hidayah. Sebenarnya saya dan Pak Bom itu posisinya sama. Saya membela keyakinan saya, Pak Bom membela keyakinannya. Pak Bom itu tidak berharap saya jadi Kristen, tapi dia masih berupaya untuk, ya maksudnya
suatu saat Unirifa jadi Kristen itu normal, sama seperti saya berharap tidak berharap Pak Bom menjadi Muslim, tapi ya bisa jadi nanti suatu saat dia jadi Muslim. Itulah kalau kedewasaan dalam berapologetika. Jadi kita sudah tidak lagi tendensius, sudah hilang tendensiusnya. Artinya saya sudah tahu Pak Bom ini tetap akan jadi Kristen, membela Kristen. Nah, saya juga begitu, Pak Bom juga paham, oh Unirifa ini tetap akan jadi Islam karena dia pembela Islam. Nah, di sini diskusi saya dan Pak Bomumi sebenarnya ada mengeksplor pemahaman kita sampai mana, dan ya, menunjukkan bahwa pemahaman kita itu ada dasarnya. Dasarnya apa dulu nih? Dasar kitab suci atau pemahaman orang? Itu sebenarnya yang kita coba eksplor. Nah, jadi di sini akan muncul nanti namanya diskusi intelektual. Diskusi yang tidak sama sekali ada kebencian, menyerang pribadi, bukan karena ingin mengislamkan, bukan karena ingin mengkristenkan, tapi betul-betul murni untuk menyebarkan ilmu pengetahuan. Ini yang coba kita bentuk sebenarnya, diskusi seperti ini, yang diskusi yang betul, ya. Kamu minum kopi, saya minum teh. Ketika kita menceritakan teh yang saya minum rasanya manis, ada gulanya, ada madunya, itu boleh. Nah, atau sementara kopi yang kamu minum itu ada gulanya tapi pahit, saya tidak suka. Sama Pak Bomong juga bilang begitu. Saya minum kopi, bagi saya ini pahit tapi enak, sementara kamu bagi saya itu manis tapi saya tidak suka. Nah, itu yang disebut dengan apa? Kita memberikan opini terhadap keyakinan orang lain tanpa merendahkan keyakinan orang lain. Nah, seandainya nanti terjadi namanya konsekuensi logik, atau misalkannya begini, jadi Unirifa itu boleh berperang ya? Boleh Pak Bom Bom. Kalau Pak Bom Bom salah memahami ayat itu, lalu Pak Bom Bom mengatakan berarti kalian diajarkan perang, saya tidak akan marah. Oh, karena Pak Bom Bom bukan Islam dan dia tidak memahami. Sama ketika saya bilang, oh Tuhannya Yesus begini-begini ya, Pak Bom Bom juga kan maklum, oh ya dia kan tidak diurapi Roh Kudus, wajar dia tidak mengerti iman Kristen. Nah, kalau sudah begini kita, Pak Bom Bom dan saya, maka yang terjadi justru bukan perdebatan dan pertengkaran lintas agama loh. Justru adalah saling mengisi, saling berbagi, saling memberikan edukasi. Ini yang namanya diskusi yang dewasa, saling respect satu sama lain. Saya akan membatasi diri saya untuk menyerang Kristen karena saya menghargai Pak Bom Bom. Pak Bom Bom akan mengurangi diksinya untuk menyerang Islam karena dia menghargai orang Islam. Maka lambat laun kita hanya akan berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang paling terbaik di antara kita. Ini yang disebut dengan baru pertempuran dalam agama yang sejati. Bertengkar dalam, bukan menunjukkan siapa paling besar suaranya, bukan menunjukkan siapa yang paling hebat, bukan, tapi siapa yang paling mengikuti ajarannya dan ajarannya itu benar. Kalau sudah sampai di situ titik diskusi lintas agama, itulah yang disebut dengan kedewasaan dalam dialektika lintas iman. Itu yang saya coba untuk harapkan terjadi kepada kita ke depan. Makanya kita harus berilmu berdakwah ini gitu. Itu saya pikir begitu ya. Jadi teman-teman yang Islam maupun Kristen, kita di sini namanya, inilah kita tunjukkan bahwa kita ini satu NKRI. Berdiskusi boleh, seperti Arifah, saya ulang ya, tadi Arifah sampaikan tuh bagus sekali. Jadi makanya selama ini teman-teman mau ajak saya diskusi, saya tidak mau. Mending saya mengajar saja, karena percuma ya, percuma. Apa yang terjadi di TikTok sekarang ini, teman-teman Kristen 70% mengajarkan tidak sesuai apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Seakan-akan saya ini yang perlu dimatikan begitu. Dan memang mereka membunuh saya punya karakter. Saya punya penyiaran. Mereka bilang, lebih bom-bom itu stop saja. Orang-orang yang baru di TikTok ini sampai bilang apa? Bom-bom tidak pernah menobatkan. Saya kasih tahu kalian ya, teman-teman, kalian dengar ya. Ini ada pernyataan, ada Unirifa dan teman Islam. Mereka paling takut justru ya, dengar ya. Saya bukan puji diri. Justru umat Islam ini paling tidak suka kalau bom-bom ada di TikTok. Kenapa? Karena bom-bom ini mengajarkan sesuai dengan apa yang iman Kristen. Kenapa? Karena nanti banyak yang bisa murtad. Betul ini. Kenapa? Karena ini saya ajarkan. Saya ngajarkan yang kebaikan, saya tidak boleh menyakiti. Itu saya katakan itu. Tapi coba kalau kayak macam mereka suka menghujat Islam, justru orang Islam akan marah. Ngapain kita mau ke Kristen? Kristen mengajarkan kebencian. Ini secara kejiwaan juga dong. Tapi kalau kalian punya cara-cara begini, kalian anggap saya bukan saudara. Ya sudahlah. Percaya sama saya, tidak akan orang murtad, nggak ada. Orang Islam tuh cerdas-cerdas loh. Kalian bilang, ini aja Pak Bom saja dihina-hina, dimaki-maki. Bagaimana orang bisa murtad? Kalian tunjukkan ajaran kasih itu, nggak bakalan. Saya ini di apologi di sini, kita di Islam. Justru teman-teman Muslim itu mereka sering mengajak saya diskusi. Kenapa? Karena justru yang tahu yang berkualitas siapa. Bukan kalian ditanya Alkitab cuma tahu menyerang saja. Ditanya Alkitab jawab Al-Quran.
Orang Islam juga tuh tidak mau kalau kalian menghujat-hujat terus. Mereka malas. Mereka anggap kalian tuh orang sakit jiwa. Macam orang-orang Islam yang profesional kayak begini, mereka ini akademis. Kamu kira bagus? Di agamanya juga dilarang menghujat orang. Mereka juga tahu itu. Coba saya tanya Umi Rifa, kira-kira kalau Umi Rifa terus-terus menghujat, Tuhan marah nggak? Allah marah nggak? Marah lah. Dan Pak Bomo melihat, saya lebih senang sekarang ini setelah saya lulus kuliah, bahkan saya mau lanjut S2 ini tuh, saya sekarang ini pilih-pilih lawan diskusi Pak Bom. Saya pilih kayak Mas Aldo, Pak Bom, Rudi Yohanes. Saya tuh kayak kiamat itu sudah bukan kelas saya lagi. Sopiatul kiamat. Itu bukan kelas saya lagi. Kalau saya masih menghadapi kiamat, saya mengumpamakan diri saya orang tua yang sedang berdebat hebat dengan anak yang terlantar sekolahnya gitu loh. Dia putus sekolah kelas 2 SMP, lalu dia nakal. Saya seorang profesor, saya debat dia bukan nasihat, tapi saya debat dia tentang ilmu. Ya saya bodoh begitu. Makanya saya itu ada di dalam Islam itu ajarannya begini. Ini Ustadz Wafi yang ajarkan saya ini. Orang jahil Pak Bom, menurut pandangan kami itu tidak perlu ditanggapi, karena justru ketika kami menanggapi orang jahil itu kejahilannya didengar orang. Nah, tapi yang boleh kami tanggapi orang jahil adalah Pak Bom, orang jahil yang pengikutnya banyak. Boleh kami tanggapi. Saya boleh debat edis itu. Kenapa? Bukan karena value ilmunya, tapi ingin mempertontonkan kepada pengikutnya bahwa dia adalah ajaran yang bertentangan dengan iman Kristen sendiri. Nah, jadi ada kebolehan itu, situasi kondisi itu ada. Tapi kalau dia kayak Yuli ya, sorry ya, Yuli itu bukan apologet, ilmu juga tidak ada, followernya juga sedikit. Justru kalau saya mau diskusi dua arah dengan dia pansos ke saya. Orang yang tadi nggak tahu Yuli jadi tahu. Orang tadi yang nggak menganggap Yuli jadi menganggap Yuli karena dia dianggap mengelawan saya gitu loh. Bilang Yuli apologet. Kitab Tawarik saja dia bilang perjanjian baru, kok gimana sih? Dia nggak tahu apa-apa. Dia bukan apologet. Hanya mulut besar saja di titik, nggak usah layani. Dia bukan apologet. Macam kelompok-kelompok mereka semua itu, apalagi macam Pak Putih, Sabto, itu mereka bukan apologet. Mereka hanya nebeng di orang-orang supaya mereka dapat nama, supaya koin Brimo lancar. Mereka bukan apologet. Sejak kapan mereka apologet? Nanti kalau saya tanya tidak tahu. Siapa yang apologet di sini? Yang ada itu hujaters. Itu sebenarnya apologet itu kita hanya mempertahankan iman. Terus mereka bilang, oh saya ini kan penyerang Islam. Di mana ayat Alkitab penyerang Islam? Mulutmu, cakemmu. Nggak ada itu. Kalau ada apa-apa, mainkan saja sama mereka itu. Itu bukan apologet. Itu cuma pencari koin saja itu. Saya cari koin ya, nggak ada ilmu. Ada Yuli. Pansos saja itu nggak ada ilmu. Iya. Cuma tahu. Ada Yuli berantakan memang. Itu aja dua room itu. Kalau tidak sih dari Jerman si Reda Bemo itu dengan Yuli, itu orang itu aja. Room itu tiap hari tuh. Cuma Oten senang. Bukan Kristen ya, Oten ya. Itu. Jadi saya pikir begitu saja Umi Rifa. Pendeta Bom kembali menjadi sorotan publik kekristenan. Pertama, ia menegaskan posisinya yang berseberangan dengan Edis TV terkait pernyataan viral Edis bahwa Yesus mempunyai Tuhan. Di sisi lain, menurut penjelasan Romo Aldo yang juga ramai diperbincangkan, disebutkan bahwa berdasarkan sejumlah ayat Bible, termasuk Bible dalam versi bahasa Aramaik, Yesus memang mempunyai Tuhan. Perbedaan tafsir inilah yang kemudian memicu gelombang reaksi keras di internal kekristenan. Yang kedua, Pendeta Bom mengaku dirinya diserang bertubi-tubi dari internal Kristen sendiri. Ia menyebut adanya tudingan, fitnah, bahkan label pendeta palsu yang diarahkan kepadanya. Situasi ini membuat curhatnya semakin emosional dan terbuka di ruang publik.
Poin berikutnya, dalam pernyataan yang cukup kontroversial, ia mengatakan bahwa menurut pengalamannya justru umat Islamlah yang mengamalkan ajaran kasih dibandingkan dengan umat Kristen itu sendiri. Pernyataan ini tentu memancing respon pro dan kontra dari internal kekristenan sendiri. Nah, terlepas dari panasnya perdebatan, penting untuk diingat bahwa perbedaan tafsir dan konflik internal tidak bisa digeneralisasi kepada seluruh umat agama tertentu. Setiap komunitas memiliki dinamika, spektrum pandangan dan tantangannya masing-masing. Nah, intinya di sini Pendeta Bom Bom kembali membongkar kebobrokan Kristen-Kristen yang menyerang personalnya, mengatakan dan menuduh Pendeta Bom Bom adalah pendeta palsu, menuduh Bom Bom korupsi dan lain sebagainya. Yang intinya secara tegas Pendeta Bom Bom mengatakan bahwa justru yang mengamalkan ajaran kasih itu adalah umat Islam. Demikian, terima kasih teman-teman. Kita nantikan perseteruan dan juga perdebatan selanjutnya, perseteruan sesama anak-anak Theos yang tentunya lebih membara, lebih menghibur dan lebih membagongkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.